Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberi kita kesehatan untuk hadir pada FGD malam ini. Terima kasih pula kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada FGD kita kali ini. Kali ini saya dan teman-teman saya akan berdiskusi dengan 4 pertanyaan. Namun sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nabila Ayula Rasati dari Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Saya yang akan memandu Anda sekalian pada FGD kali ini. Namun saya tak sendirian. Saya bersama teman-teman saya dan para peserta FGD. Peserta boleh memperkenalkan diri dahulu dengan nama, jurusan, dan fakultas. Boleh dimulai dari Kak Steven, mungkin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Felix Salim, jurusan manajemen, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 210502068. Oke, salam kenal ya Kak Steven. Sri Putri Rani dari Fakultas Keperawatan, Ilmu Keperawatan. Oke, salam kenal ya Kak Sri. Untuk berikutnya boleh Kakak Yosi Alawiyah untuk perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Yosi Alawiyah dengan NIM 211101084 dari Fakultas Keperawatan, jurusan Ilmu Keperawatan. Oke, salam kenal Kak Yosi. Berikutnya boleh dengan Kak Hafizah Naila untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Fiza Naila Syaf dengan NIM 211101011. Saya dari jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan. Salam kenal Kak Naila. Berikutnya dengan Kak Habel Sitanggang, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Habib Sitanggang, jurusan Ilmu Komputer dari Fakultas Fasilkom TI. Baik, salam kenal Kak Habel. Berikutnya boleh dilanjutkan oleh Kak Rizuklah. Mohon maaf kalau namanya salah. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizkul Rahab. Saya dari Fakultas Fasilkom TI, jurusan Ilmu Komputer. Baik, salam kenal Kak Muhammad. Berikutnya kita lanjutkan dengan Kak Eunike. Dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Unika Leoni Sinaga, saya dari jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Fasilkom TI. Oke, salam kenal ya Kak Leoni. Baik, terima kasih kepada atas kesediaan pada hadirin pada FGD kali ini. Selanjutnya kita langsung saja ya masuk ke pertanyaan pertama, yaitu bentuk-bentuk toleransi di Indonesia yang pernah kalian lihat. Ada yang mau menjadi volunteer untuk menanggapi pertanyaan, boleh langsung dengan reaction atau langsung dijawab. Terima kasih. Gimana kalau dimulai dengan Kak Steven dulu untuk menjawab? Dipersilakan untuk memberi tanggapannya. Izin menjawab pertanyaan pertama. Bentuk-bentuk toleransi Indonesia yang pernah saya lihat seperti pemberian kebebasan. Baik Kak, dipersilakan. Merupakan hal yang berdasar pada Tuhan sejak kita jalankan. Untuk menjaga kebebasan dibentuklah sebuah peraturan. Di Indonesia diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dapat berupa kebebasan beragama dan bermasyarakat seperti menyuarakan pendapat dalam pemilu. Bentuk yang kedua yaitu pengakuan hak setiap orang. Pengakuan hak setiap orang merupakan wujud kita bertoleransi antar sesama manusia. Pada dasarnya kita memiliki hak dan berhak mendapat pengakuan. Dan bentuk yang ketiga adalah menghormati keyakinan orang lain. Keyakinan dunia memiliki berbagai bentuk dengan menghargai perbedaan keyakinan yang merupakan pilihan dari masing-masing orang yang merupakan wujud kita bertoleransi atas sesama. Sekian dari jawaban saya kembali kepada moderator. Oke Kak Stephen Felix, terima kasih atas tanggapan dan pendapatnya. Menambahkan tanggapannya untuk pertanyaan bentuk-bentuk toleransi di Indonesia yang pernah kalian lihat, saya persilakan. Izin menambahi moderator. Menurut Baik, saya dipersilakan. Terima kasih. Menurut saya bentuk-bentuk toleransi yang ada di Indonesia yang pernah saya lihat itu adanya sikap saling menghormati antar umat beragama, yang dimana jika ada salah satu umat beragama yang sedang merayakan
hari rayanya, maka mereka itu memberikan seperti kue kepada umat lain yang tidak merayakan gitu. Terus dari lingkungan sekitar saya juga, saya melihat kita ini berada di kampus yang terdiri dari mahasiswa yang merupakan dari suku bangsa yang berbeda, namun kita bisa berteman di dalam perbedaan ini gitu. Terus ada juga ketika ingin melakukan acara gitu di suatu agama, maka agama yang lain yang tidak ikut merayakan, mereka juga ikut membantu dalam bergotong royong supaya acara dari satu agama ini dapat berjalan secara lancar gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Kak Eunik untuk tanggapan dan opininya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, yaitu bagaimana cara kalian meningkatkan rasa toleransi pada diri kalian sendiri? Bila ada yang ingin memberi tanggapan, saya persilakan. Baik, Kak Yosi, boleh diberitahu tanggapannya? Di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Di mana cara menunggu yaitu dengan menghargai diri sendiri. Di mana menghargai diri sendiri dapat dimulai dengan mampu mengendalikan terhadap sikap yang tidak sesuai norma masyarakat. Seperti dua, yaitu menghargai hak pribadi orang lain. Hak asasi tertinggi orang lain adalah pilihan menentukan agama dan kepercayaannya sendiri. Selain itu, hak pribadi orang lain yang diatur undang-undang adalah hak mengeluarkan pendapat sesuai norma hukum. Selanjutnya yaitu kita memberikan toleransi saat umat lain beribadah. Norma agama atau religi yaitu norma yang bersumber dari Tuhan untuk umatnya. Sebagai individu, perlu ditanamkan toleransi saat orang lain beribadah menurut kepercayaannya. Yang selanjutnya yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu, yang selanjutnya juga kita bisa menjadi pendengar yang baik. Sebagai individu yang baik, perlu ditanamkan rasa empati terhadap orang lain. Contoh sederhana adalah mendengarkan pendapat orang lain walaupun kita berbeda agama. Yang selanjutnya yaitu berbicara dengan santun. Berbicara menggunakan bahasa yang baik sesuai norma yang berlaku. Hindari berteriak dan memaki. Tentunya disesuaikan dengan norma kesopanan atau adat, yaitu yang bersumber dari masyarakat atau dari lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Yosi atas pendapat atau tanggapannya. Apa ada yang lain yang ingin menambahkan? Izin moderator. Baik, silakan. Izinkan saya menjawab pertanyaan tadi. Toleransi merupakan sikap saling menghormati satu sama lain, terutama dalam menyikapi perbedaan. Jadi, cara meningkatkan rasa toleransi terhadap diri sendiri yaitu yang pertama, kenali diri sendiri. Sikap toleransi bisa dibangun dari kesadaran untuk mengenali diri sendiri. Renungkan sikap kita kepada sesama, ingatlah bahwa semua manusia tidak sama dan juga memiliki kekurangan. Yang kedua, pahami perbedaan. Toleransi muncul ketika kita menghadapi suatu perbedaan, entah itu beda keyakinan atau beda kondisi fisik. Yang ketiga, jalinlah persahabatan dengan orang yang berbeda. Perbedaan budaya, suku, agama, sampai kondisi fisik tidak menjadi penghalang untuk menjalin suatu persahabatan. Bersahabatlah dengan orang yang berbeda akan mengajarkan kita untuk lebih menghargai perbedaan, bukan malah menjauhinya. Yang keempat yaitu berpikir secara bijaksana. Bijaksana yang dimaksud adalah menyadari bahwa setiap orang tercipta dengan berbeda dengan orang lain. Yang kelima, posisikan diri sendiri terhadap orang yang kita anggap berbeda. Yang keenam, traveling untuk membuka pikiran. Coba kunjungi tempat-tempat tertentu yang masyarakatnya memiliki keyakinan atau budaya yang berbeda. Di sana kita akan mampu belajar bertoleransi terhadap sesama. Sekian, kembali kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Sri atas tanggapan dan opininya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu menurut kalian,
Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam bertoleransi? Dipersilakan untuk memberi tanggapan. Izin moderator. Baik, silakan izin diberikan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi menurut saya cara mengatasi hambatan dalam bertoleransi adalah dengan memberikan pemahaman mengenai sikap toleransi antara umat beragama. Maka setiap tokoh agama memiliki peran sebagai pemimpin di dalam agamanya masing-masing untuk mengajak dan memberikan contoh yang baik kepada umat agama yang dianut, agar selalu berupaya menjaga kerukunan di dalam masyarakat dengan hidup berdampingan secara damai, tentram, dan harmonis. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Naila atas tanggapannya. Ada yang ingin menambahi tanggapan Kak Naila? Izin menambahkan, Silakan. menurut saya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hambatan dalam bertoleransi, yang pertama kita harus memahami dan menerima kenyataan bahwa tiap orang berbeda-beda. Kita juga harus menyadari ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah dari orang lain, seperti suku, ras, kondisi fisik, gender, dan lain-lain. Hal tersebut juga bukan merupakan pilihan dari mereka, melainkan pemberian Tuhan kepada mereka. Kita juga tidak bisa memaksakan setiap orang agar menjadi apa yang kita inginkan. Tiap orang memiliki keyakinan masing-masing, contohnya agama. Kita harus menghargai keyakinan orang tersebut. Selama keyakinan mereka tidak merugikan kita, mengapa kita harus musuh mereka? Kedua, kita harus mau mengenali perbedaan tersebut. Kadang kita tidak suka terhadap sesuatu atau takut terhadap sesuatu yang kita tidak ketahui. Kita bisa tidak suka atau mencap buruk satu kaum hanya karena kita tidak tahu apa itu mereka dan kita mendengar dari apa yang orang katakan terhadap mereka. Jadi ada baiknya kita mengenal secara langsung perbedaan-perbedaan yang ada dan tidak langsung percaya akan apa yang dikatakan orang lain terhadap perbedaan tersebut. Ketiga, kita juga harus melihat dari perspektif orang lain. Coba posisikan diri kita sebagai mereka. Apa yang kita rasakan jika orang lain berperilaku intoleran terhadap kita? Tentunya kita akan merasa tidak nyaman dan terganggu. Jadi jika tidak ingin orang lain bersikap buruk terhadap kita juga tidak boleh bersikap buruk terhadap orang lain. Sekian pendapat saya. Terima kasih. Oke, makasih untuk Kak Habel atas tanggapan dan pendapatnya. Berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan keempat dan pertanyaan terakhir, yaitu hal apa yang harus diperhatikan dan dikembangkan untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Saya persilakan yang ingin memberi tanggapan. Bagaimana dengan Kak Muhammad? Apa ingin memberi tanggapan untuk pertanyaan ini? Baik, jadi menurut saya hal yang harus diperhatikan dan dikembangkan untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama di Indonesia, pertama itu menumbuhkan rasa nasionalisme. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, baik kita harus tidak hanya sekedar tahu dan hafal isi Pancasila, namun juga paham makna dari setiap silanya. Seperti dalam sila pertama Pancasila, aspek agama disebut pertama kali. Hal ini merupakan pertanda bahwa agama merupakan salah satu kebebasan manusia untuk meyakini apa yang diyakininya. Yang kedua, bijak dalam bermedia. Tidak mudah menyerap segala informasi dan isu-isu yang beredar sebelum ditelisik benarnya. Apalagi berita hoaks masih marak terjadi dan beredar di mana-mana. Terkadang ada saja berita atau isu-isu yang mengandung ujaran kebencian, menyulut amarah masyarakat, serta memojokkan atau menuduh kelompok atau oknum tertentu. Yang ketiga itu menjalini silaturahmi antar umat beragama. Perlu kiranya kita untuk saling menjaga silaturahmi antar umat beragama supaya tidak saling curiga. Saling berkomunikasi antar satu umat beragama dengan satu umat beragama lainnya, berdiskusi juga penting supaya kita tahu seperti apa ajaran dari agama-agama lainnya. Dari situ wawasan dan pikiran kita terbuka luas. Dengan begitu rasa saling curiga, perilaku menghakimi orang atau kelompok lain, serta rasa sikap toleransi tak terjadi.
masih banyak hal baik lainnya yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan sikap toleransi. Menumbuhkan sikap toleransi sangat diperlukan oleh umat beragama. Jika tidak, maka yang terjadi adalah timbulnya perpecahan atau permusuhan. Jangan sampai karena adanya perbedaan, Indonesia menjadi terpecah belah. Karena pada hakikatnya negara Indonesia adalah negara yang tidak hanya memiliki banyak sekali keragaman agama, namun juga budaya, bahasa, suku, dan ras. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Muhammad. Pendapat dan tanggapan dari Bang Muhammad tadi merupakan penutup untuk pertanyaan FGD kita pada malam ini. Dari FGD ini kita dapat mendengar cerita, opini, kritik, dan saran mengenai toleransi di Indonesia yang kita tahu bahwa itu memanglah hal penting. Sesama manusia harus mengembangkan rasa mengasihi kepada makhluk lain tanpa prasangka buruk. Kita sebagai masyarakat juga harus mengembangkan pola pikir dan memiliki kesadaran terhadap diri sendiri bahwa perbedaan pasti ada dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kita harus bisa menerima perbedaan antar umat beragama ataupun ras, suku, dan lain sebagainya. Baik, sekian dari saya untuk diskusi FGD malam ini. Terima kasih untuk para peserta yang telah hadir dan memberikan tanggapannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.